Nama saya Raffi Samardiansa. Nama saya Sifat Al-Akhimat. Nama saya Tia Saputra. Nama saya Nadia Mastabella. Nama saya Dainul Rizky. Di sini kami akan mengunjungi 3 tempat, yaitu Trawulan, Candi Tikus, dan Candi Brahmu. Karena Jas merah, jangan jadi rumah saja. Halo semua, sekarang kita sudah sampai di tujuan pertama kita, yaitu Museum Trawulan. Take your time. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam Museum Trawulan. Selamat datang, selamat belajar. Sekarang kita akan mulai menjelaskan tentang objek-objek yang ada di Museum Trawulan ini. Jangan lupa disimak ya. Bata relief. Bata relief merupakan bagian dari bangunan pemukiman pada masa Kerajaan Majapahit yang dihiasi oleh gambar atau angka tahun. Batu bata yang terbuat dari tanah liat ternyata tidak hanya berbentuk kotak dan polos saja, tetapi ada juga batu bata dengan bentuk ukuran lainnya dan bermotif ukiran-ukiran. Ukurannya juga lebih besar dan panjang. Yang menarik, batu bata dengan bentuk yang tak biasa itu merupakan benda-benda kuno, karena merupakan jejak peninggalan masa Kerajaan Majapahit. Ada yang beranggapan selain menunjukkan tingginya peradaban dan budaya saat itu. Jobong merupakan sebutan untuk sumur bagi masyarakat Majapahit. Untuk lebih jelasnya, jobong adalah sumur yang berpenampang lingkaran. Dindingnya terbuat dari bahan tanah liat yang dibakar yang membentuk batu bata dan bis atau berbentuk silinder. Jobong. Masyarakat Majapahit telah mengenal sumur sebagai salah satu sumber air. Sumur-sumur itu banyak ditemukan di sekitar sisa pondasi bata bekas pemukiman kuno. Dinding sumur ada 2 macam, yaitu persegi dan lingkaran. Jalatwara. Jalatwara digunakan di candi-candi atau pemandian kuno untuk menyalurkan air. Di candi-candi umumnya digunakan pancuran yang menyerupai ikan yang berbelah. Sementara di pemandian-pemandian digunakan pancuran berbentuk guci yang dibawa kinari, yaitu makhluk setengah dewa yang digambarkan dengan kepala manusia dan berbadan burung ataupun kuda. Atau guci yang digigit makara atau padma. Bentuk-bentuk pancuran tersebut mempunyai arti sebagai lambang kesucian dan kesuburan. Bentuknya bermacam-macam, antara lain
buah dada wanita, makara, pusar wanita, naga, guci yang merupakan simbol kesuburan. Sekarang kami akan sedikit mengenalkan kalian dengan kisah Panji. Cerita Panji merupakan cerita asli Indonesia yang berkembang pada masa abad ke-12 Masehi. Tidak hanya dikenal di Pulau Jawa, Bali, Lombok, dan Sulawesi ini, cerita ini berkembang sampai mancanegara, antara lain Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Cerita yang berawal dari cerita lisan di Jawa Timur ini telah digubah oleh masyarakat penerimanya ke dalam berbagai bentuk seni lain, seperti seni rupa, seni sastra, dan seni pertunjukan. Secara umum, cerita ini berkisah antara dua tokoh. Yang pertama, Raden Panji merupakan putra mahkota kerajaan Jenggala, dan yang kedua, Galuh Candragirana atau Dewi Sekartaji yang memiliki arti putri yang cantik bagai sinar bulan, ialah Sekar Kedaton atau putri kerajaan Daha atau Kediri. Kedua putra-putri raja ini sudah diperkenalkan satu sama lain oleh orang tua mereka sejak kecil. Namun, dalam berbagai varian ceritanya, perjodohan ini menghadapi berbagai tantangan. Tema cerita berpusat pada nilai kepahlawanan, keberanian, keteguhan, dan kasih sayang. Tidak hanya antar manusia tetapi juga kasih sayang kepada Tuhan. Porselen. Masyarakat Majapahit juga menggunakan perabot porselen. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya temuan wadah porselen, baik yang masih utuh maupun sudah pecah. Di area situs Trowulan, ada piring, mangkuk, sendok, cupu, buli-buli, vas, tempayan, botol, ubin, dan lain-lainnya. Keramik-keramik kuno itu ditemukan secara tidak sengaja oleh masyarakat setempat. Sekarang kita telah sampai ke tujuan kedua kita, yaitu Candi Tikus. Candi Tikus. Candi Tikus merupakan sebuah peninggalan dari kerajaan yang bercorak Hindu yang terletak di kompleks Trowulan. Bila pada umumnya candi muncul di atas permukaan tanah, berbeda dengan candi satu ini. Candi Tikus ditemukan di bawah permukaan tanah oleh warga setempat. Awalnya, sejumlah warga merasa terganggu oleh banyaknya hama tikus yang merusak pertanian, sehingga hasil tani menurun drastis. Hingga pada tahun 1914, Bupati Mojokerto, R.A.A. Kromojoyo Adinegoro pada saat itu memerintahkan aparat desa untuk membabat habis tikus yang ada. Pada saat pengejaran tikus, aparat desa melihat tikus-tikus masuk pada lubang di dalam gundukan tanah. Karena ingin memberantas semua tikus, Kromojoyo memerintahkan agar gundukan tersebut juga dibongkar dan ditemukanlah sebuah candi yang dinamakan Candi Tikus. Di dalam kitab Negara Kertagama, Empu Prapanca mengatakan bahwa dulunya candi ini adalah tempat pencitraan atau pemandian serta tempat upacara raja-raja terdahulu. Sekarang kita telah sampai ke destinasi terakhir kita, yaitu Candi Brahu. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Candi Brahu lebih tua dibandingkan candi lain yang ada di sekitar Trowulan. Nama Brahu dihubungkan diperkirakan berasal dari kata Wanaru atau Warahu, yaitu nama sebuah bangunan suci yang disebutkan di dalam prasasti Tembaga Ala Santan yang ditemukan kira-kira 45 meter di sebelah barat Candi Brahu. Menurut masyarakat di sekitarnya, candi ini dahulu berfungsi sebagai tempat pembakaran jenazah Raja-Raja Brawijaya. Akan tetapi, hasil penelitian yang dilakukan terhadap candi tersebut tidak menunjukkan adanya bekas-bekas abu atau mayat, karena bilik candi sekarang sudah kosong. Tadi kali ini memberikan kami pengalaman dan wawasan baru akan salah satu kerajaan di Indonesia yaitu Majapahit. Dan kami harap kalian semua dapat berkunjung ke tempat sejarah lainnya. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Kalau ada sejarah panjang, Mari kita mandi! ya kan? Ya kan? Assalam. Pesan-pesan kamu, Nat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ini kejauhan gak sih? Enggak. Pas. Wes. Gini apa?
ada yang pakai anu. Itu nih ya. Ayo tinggal. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah kami menumpang mandi? Kalau ada sejarah panjang, Mari kita pelajari. ada. Mari kita rapi. Ulang. Sisi, baris dulu. Ayo. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah kita In the midst of the crowds and the shapes in the clouds, I don't see nobody but you. In my rose-tinted dreams, wrinkled silk on my sheets, I don't see nobody but